Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peleran Ragi dengan NIM 5243530010 dari kelas Teknik Elektro A, mata kuliah Signal Processing, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas pada buku yang lain, yang dimana buku sebelumnya yaitu sistem kendali. Di sini kita akan membahas yaitu kita akan membahas buku pengelolaan sinyal digital, di mana pada modul satunya kita akan menjalankan nih apa-apa saja langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan. Di mana modul satu yaitu pembangkitan sinyal, yang mana tujuannya itu mahasiswa mampu untuk membangkitkan beberapa bentuk sinyal yang banyak digunakan dalam analisa sinyal secara visual menggunakan MATLAB M5. Kita langsung ke langkah percobaannya. Nah, di sini kita disuruh ketikkan instruksi berikut ini dalam bentuk M-file editor. Nah, kita copy saja. Baru kan disuruh di sini jalankan. Nah, disuruh menjalankan ya. Coba kita buat. Dia akan mengeluarkan grafik ya. Ini grafiknya nih. Ini grafiknya dapat kita lihat. Nah, dalam instruksinya nih kita disuruh coba ubahlah sesuai ya grafiknya sama di MATLAB tadi. Ubahlah program di atas dengan nilai F6912, kemudian amati masing-masing perubahannya. Baru ubahlah program di atas dengan nilai A. Kita coba nih ya. Eh, kita masukkan di MATLAB-nya tadi nilainya dengan F-nya diganti dengan nilai 6912. Kemudian masing-masing perubahannya. Baru di sini ubahlah program di atas dengan mengikuti nilai 0,5. Ubahlah program di atas dengan mengikuti nilai theta pi-nya pi per 8. Nah, gimana kita coba nih ya. Untuk F-nya 6, nilai A-nya 0,5, dan theta-nya pi per 8. Kita coba ya. Eh, F-nya kita buat 5, A-nya 0,5, theta-nya tadi kita buat disuruh pi per 8. Theta-nya pi per 8. Kita coba bandingkan. Oh, mohon maaf. Untuk ininya saya lupa. Itu F tadi 5, A-nya 0, 0,5 tadi disuruh ya. 0, oh untuk baru untuk koma itu kita pakai titik ya. Jangan sampai silap seperti saya ini 0,5 saya bikin koma, harusnya 0,5. Baru tetanya kita ganti pi per 8. Oke, kita coba kita bandingkan ya. Mana gambar gelombangnya. Nih, gambar gelombangnya seperti ini. Dan pada hasil yang pertama nih kan dia gini nih dari 0 ke 0,8 terus ya 0,2. Jadi kalau dia setelah perubahannya ini dapat kita bandingkan nih lebih kecil nih perbandingannya nampak ya, bikin biar lebih tepatnya gini ya. Nah, dia di ini kan 0,2 nih. Sesudah 0,2 dia sebelum 0,2 di sini 0,6 nampak ya. Lebih tepatnya dia di 0,1 nih untuk pada lembahnya. Itulah perbedaannya. Itu juga sesuai dengan arahannya untuk F-nya 9.
Nah, itu sudah dapat kita lihat ya perbedaannya. Selanjutnya kita disuruh buat ketikan instruksi dibuat di M-file yaitu fs. Nih, kita coba nih ya. Kita copy programnya. Kita clearkan dulu ya. CLC. Baru kita tempelkan programnya. Kita lihat grafik. Nah, grafiknya nih ya. Dalam bentuk sinyal ya. Oke, disuruh di sini akan muncul. Ini adalah sinyal gelombang kotak dengan frekuensi 3 Hz. Frekuensi 3 Hz nih. Nah, di sini kita buat disuruh mengubah F-nya 6 sama ya 0,5 dengan pi-nya. Coba ya. F-nya 6, A-nya 0,5, pi-nya pi per 8. F-nya 6, F-nya 6, A-nya 0,5, untuk tetanya pi per 8. Kita lihat perbedaan dari bentuk grafiknya nih. Lebih ke kecil-kecil ya dibandingkan tadi nih dengan keadaan pi 0,8 dan tetanya dengan A-nya 0,5. Ini ya perbedaannya. Di mana untuk grafik pada variabel Y-nya nih dia dimulai dari 0,5 sedangkan ini dari mulai 1. Berarti ini kan tadi A-nya nih 1 nih. Nih A-nya 1 sedangkan tadi A-nya 0,5. Ini dapat kita lihat perbedaannya di sini. Selanjutnya untuk F-nya kita tadi buat F-nya yang di awal itu 3 untuk frekuensinya. Nah, tadi kita amplitudonya 0,5, dia sudah di sini dan frekuensinya kita buat 3. Lalu untuk pi-nya dia di 0, mohon maaf untuk pi-nya kita petanya yaitu pi per 8. Ini ya hasil perbedaannya. Begitu juga jika mau kita ubah F-nya 9, 12 dan selanjutnya. Itulah perbedaannya ya. Langsung yang terlihat perbedaan dari grafik sebelumnya ya udah pastinya di amplitudonya nih. Tingginya nih amplitudonya. Di sini dia cuma 0,5, di sini sudah 1. Oke, kita lanjut di sinyal jamak nih, sinyal jamak. Kita disuruh buat ini, kita coba di program kita. Hasilnya nih grafiknya nih sama ya, sama ini. Nah, di sini kita disuruh FM-nya tetap dan FC-nya kita ubah dulu 10, kita coba ya 10, baru diganti dengan di sini untuk poin B kita disuruh mengganti dengan FC-nya saja. Sedangkan untuk poin C disuruh FM-nya tetap, FC-nya 50, M-nya 0,5. Kita ubah coba langsung ya. Ini FC-nya 50 dan M-nya 0,5. Kita kita coba clearkan dulu lah ya. Baru kita tempel. FM-nya kita buat tadi tetap 50 ya. Tapi karena di sini tadi ada variasinya yaitu FC-nya dan 60. Kita buat FC-nya coba 60 ya dengan M-nya 0,5. FC-nya kita buat 60 dengan M-nya 0,5. M-nya di sini M-nya 2 ya, 0,5. Jangan lupa untuk koma dia pakai titik.
Kita lihat perbandingannya. Nah, tentunya dia jadi lebih rapat ya dibandingkan sebelumnya. Nih, kita lihat di modul ini. Nih, jadi gelombang sinyalnya itu lebih padat lagi perbedaannya nih. Sinyal jamaknya tadi. Nih, ini jika FC-nya tadi saya buat 60 dan M-nya di 0,5 nih. Beda ya, sangat beda. Di sini lebih rapat lagi. Untuk pengaruh dari M dan FC-nya nih jika diubah nih. Itulah perbedaannya. Selanjutnya di sini kita disuruh sinyal jamak. Mungkin sama semua ya disuruh membandingkan. Kita langsung masuk ke tugasnya saja, yaitu buatlah program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM dan on-off keying. Oke, di sini sudah saya buat programnya untuk si eh, membangkitkan gelombang AM. Gelombang AM-nya nih. Ini sudah saya buat, kita langsung jalankan. Nah, ini gelombang yang untuk membangkitkan sinyal AM-nya nih. Ada sinyal informasi, sinyal carrier, dan sinyal AM-nya nih. Ini sinyal AM-nya. Dan di sini sudah dijelaskan ya, pada amplitudo sekian naik, dan pada amplitudo sekian dia turun. eh, untuk sinyal informasinya, sinyal carrier-nya, dan sinyal AM-nya. Ini semua terhadap waktu. Oke. Dan untuk soal selanjutnya, perintah selanjutnya kita disuruh on off keying. Oke, kita buat. Saya sudah ada tinggal tempel nih programnya, tinggal kita jalankan. Nah, ini adalah sinyal on off keying-nya. Nih dia langsung amplitudonya nih ya. Pada puncaknya dia 2 dan ini bisa kita perbesar juga. Ini sedikit dia langsung pada aplikasi MATLAB ini langsung dikasih tahu nih, ini pada X nilainya sekian dan nilainya sekian. Oke, selanjutnya inilah gambar gelombangnya ya, ataupun sinyalnya. Di tugas selanjutnya kita disuruh modifikasi program pada bagian 4A dengan amplitudo setengah sepertiga dan kita disuruh sinyal apakah yang akan muncul. Oke, kita coba ya. Oke, kita clearkan dulu. Untuk soal nomor 2, sinyal apa yang akan muncul? Ini sudah saya buat programnya. Untuk F-nya 5, fs-nya 5000, dan T-nya 0, baru 1 per fs banding sama dengan 1, X-nya 0, baru kita buat penjumlahannya. Nah, dia minta tadi modifikasi ya. Kita sudah modifikasi dan sinyal apakah yang akan muncul. Kita coba. Nah, ini dia bentuknya. Jadi sinyal yang akan muncul ialah sinyal gelombang seperti mendekati gigi gergaji nih. Atau yang biasa dikatakan itu sawtooth, sawtooth wave. Nah, itu dikarenakan amplitudo itu menurun sebanding dengan 1 per n. Tadi kan kita disuruh, nih, amplitudonya kita disuruh turunkan ya. Baru makanya muncullah seperti ini. Dengan grafiknya seperti gergaji dan frekuensinya bertambah kelipatannya harmonik. Itulah NF-nya ya, frekuensinya. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudo berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang muncul? Oke, kita coba ya. Nah, sinyal apakah yang akan muncul? Ini sudah saya buat
programnya. Nah, ini dia perbedaan sinyalnya nih. Tadi kita lihat nih ada sinyal. Nah, sinyalnya kan pertama gini menjadi seperti ini. Nah, itu jika sinyal ini dibentuk dari penjumlahan komponen sinus dengan frekuensi kelipatan, itu kelipatan yang sudah ditentukan tadi, maka amplitudonya akan mengecil nih. Tadi kan amplitudonya sebesar 0 dari ini ya, yang penggambar pertamanya sebelumnya. Amplitudonya akan terus mengecil sesuai urutan harmoniknya. Maka sinyal yang berbentuk merupakan sinyal periodik hasil superposisi harmonik genap tanpa mengandung frekuensi dasar F. Nah, nih berbeda ya dengan gambar sebelumnya. Nih, tadi dalam bentuk kayak seperti gergaji, sekarang sudah rapat nih. Tidak ada lagi nih. Ini amplitudonya jika semakin dibesarkan. Ini tadi amplitudonya kan dari 1,5 saja. Ini sudah sampai 0,8. Oke, inilah perbedaan dari bentuk sinyalnya nih. Dapat kita perhatikan bersama. Oke, selanjutnya pada buku ini kita masuk ke modul 2. Modul 2 ini kita disuruh yaitu sampling dan aliasing, di mana tujuannya mahasiswa mampu untuk simulasikan proses sampling sinyal. Oke, kita langsung masuk. Sebelum itu kita perhatikan dulu untuk teorinya. Sampling sinyal adalah proses mengambil nilai amplitudo sinyal untuk proses konversi menjadi data digital. Nah, ini ya. Kita langsung masuk ke langkah percobaannya. Ketiklah instruksi tersebut berikut di dalam M-File Editor. Kita copy coba ya. Ups. Kita clearkan dulu. Oke, kita keluarkan programnya dan kita lihat hasilnya. Ini hasilnya ya, sama tidak sesuai. Oke, sesuai. Dan ini adalah sinyal 1 Hz. Ini ya, puncaknya di 1 Hz. Dengan frekuensi 100 Hz. Nih frekuensinya 100 Hz. Oke, disuruh selanjutnya ubahlah program di atas dengan mengganti nilai fs-nya 5025 sampai 3. Kita coba gantinya di 10 aja ya untuk fs-nya. Apa nih perbedaannya? fs-nya kita ganti menjadi 10. Maaf, kita ganti fs-nya 10. Oke, kita mulai programnya dan lihat perbedaannya. Nah, jauh ya berbeda dengan yang ini tadi. Nih, dapat kita bandingkan. Di mana ini tadi fs-nya 100, sedangkan ini fs-nya 10. Dengan eh, si sinyal 1 Hz tadi tetap ya. Namun frekuensinya, fs-nya kita ganti menjadi 10. Ini dia perbedaan sinyalnya. Oke, kita lanjut ke prosedur selanjutnya. Yang dimana mungkin bercoba untuk mengamati gambar-gambar selanjutnya dapat dilihat di file tugas saya. Di sini kita disuruh aliasing atau ketikkan instruksi tersebut. Oke, kita coba. Oh, ini tadi sudah. Eh, di sini kita disuruh coba dulu ini. Belum nih tadi ya. Kita buat, kita lihat dulu bentuk sinyalnya.
Nah, ini adalah bentuk sinyalnya. Sama dengan ini, disuruh kita ubah nilai F-nya menjadi 2, 5, 10 sampai ke 18 ya. Ini tadi kan contohnya di frekuensi 20 Hz. Kita coba di frekuensi 10 saja. Eh, kita coba frekuensinya di 10 ya. Gimana nih bentuknya? Oke. Nah, ini dia perbedaannya dari bentuk ini. Tadi ini pada 20 Hz ya. Kita coba ke 10 Hz. Ini dia perbedaannya. Di mana 10 Hz ini semakin besar ya sinyalnya dibandingkan dengan si 20 Hz. Oke, begitu juga variasi selanjutnya. Baru ada namanya sampling sinyal jamak. Sinyal jamak nih kita coba instruksinya kita ikuti. Kita clearkan dulu ya. Kita tempel, lalu kita lihat bentuk gelombangnya. Nih, bentuk gelombangnya seperti sinyal gerigi tadi ya yang sebelumnya di modul yang pertama. Di sini kita disuruh ketiklah program file, ubah nih, diubah menjadi 500. Nah, ubahlah nilai fs-nya menjadi 400. Oke, kita disuruh mengubah nilai fs-nya menjadi 400. Fs-nya kita buat jadi 400 ya. Kita coba lihat hasil gambarnya. Kita bandingkan dengan gambar sebelumnya. Nah, ini dia lebih hampir-hampir sama ya, tapi dia lebih eh dia di sini ada nilai 0,1-nya, dia langsung di 0,2. Sama ya. Namun perbedaannya di fs-nya tadi. Lebih dari satu ya, betul. Dia hampir sama. Selanjutnya, karena tadi kita cuman mengubah untuk frekuensi mana tadi? Ini ya, kita ubah jadi 400 dengan T ataupun Y-nya sama semua. Oke, kita lanjut ke ini sama semua ya. Pengaruh fs terhadap rekaman suara. Nah, kita coba nih untuk tugasnya disuruh jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap angka percobaan penjelasan disertai gambar. Nah, di sini saya sudah buat nih penjelasan perbedaannya di tugas saya yang dimana untuk perbedaannya pada angka satu itu saat frekuensi samplingnya diatur pada 100 Hz, gelombang yang ditampilkan di MATLAB itu terlihat sangat padat nih. Di sini sudah saya program di MATLAB dan saya tampilkan nih bentuk sinyalnya. Ini sangat padat ya. Sama seperti sinus yang kontinu. Dalam satu detik ada 100 titik nih. Dalam satu detik ini ada 100 titik. Jadi perubahan naik turun amplitudo bisa tertangkap dengan sangat detail, walaupun grafiknya berbentuk tangga karena ditampilkan secara diskrit. Jarak antara titik sangat rapat sehingga tetap terlihat halus nih. Jadi dia nampak terlihat halus meskipun rapat. Yang dimana secara teorinya ini termasuk oversampling karena nilai fs-nya jauh lebih besar dari 2 kali lipat frekuensi hertznya atau sinyalnya nih. Jadi bentuk sinyalnya masih sangat akurat dan tidak mengalami aliasing ataupun distorsi. Nah, ini untuk tadi kan untuk fs-nya 100 Hz.
Ini untuk fps-nya 50 Hz. Nah, ini tadi fps-nya 100 Hz, sedangkan di MATLAB kita tadi kita coba pada fps-nya di 500 nih. Beda ya, sangat jauh bedanya. Bedanya sangat jauh. Oke, lanjut untuk 50 Hz. Ini perbedaannya, dia lebih jarang ya untuk setiap titiknya kan 50 Hz ini. Karena jumlah sampel dalam satu detiknya menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ini perbedaannya. Tadi mungkin dia satu detik ada 100 titik, ini mungkin sudah berkurang dari 100. Begitu juga untuk fps yang 25 Hz makin berjarak karena fps-nya kita turunkan. Jika titik sampel yang diambil semakin berkurang sehingga bentuk gelombang terlihat lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Begitu juga untuk fps 10 nih, makin kasar lagi nih karena frekuensinya eh, karena fps-nya diturunkan menjadi 10 Hz frekuensi sampling. Nah, untuk fps 5 Hz ya sudah pasti bentuk sinyalnya sudah semakin berubah jauh dibandingkan titik awalnya yaitu fps-nya 100 tadi nih. Oke, selanjutnya di 3 eh, Hertz. Hanya tinggal bentuk gelombang yang muncul sudah hampir tidak mirip lagi dengan sinus aslinya. Karena dalam satu detik hanya ada 3 titik sampel. Nih, 3 titik sampel. Satu, dua, dan tiga. Cuman 3 titik sampel ya. Satu, dua, tiga. Begitu. Sedangkan eh, di tugasnya tadi kita disuruh menjelaskan. Nah, itu sudah tadi saya jelaskan bentuk dan tampilan-tampilannya masing-masing ya. Oke. Kemudian ini jika dinilai F-nya ini diganti menjadi 2, 5, 10, 15. Kemudian amati masing-masing perubahannya nih. Untuk 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, dan sampai 18 Hz. Begitu juga pada variasi-variasi lainnya. Oke, jadi fps ini sangat mempengaruhi bentuk dari gelombang sinyalnya nih. Semakin besar fps-nya, maka semakin rapat juga bentuk gelombang sinyalnya. Dan semakin kecil fps-nya akan semakin jauh ataupun kecil untuk seperti ini. Akan semakin jauh jaraknya. Ataupun bisa dikatakan gelombang yang muncul hampir tidak mirip dengan sinus aslinya. Oke, kita masuk ke modul 3 yang dimana modul 3 ini kita disuruh melakukan pembangkitan nada menggunakan MATLAB. Tujuannya mampu untuk membangkitkan sinyal suara atau nada menggunakan MATLAB M-File. Nah, kita langsung ke teorinya, yaitu suara adalah gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran dari sumber yang diteruskan oleh media yang dapat dilalui sebagai pengantar getaran. Nah, ini ada nadanya dan rasionya, ada frekuensinya juga nih. Untuk frekuensi nada C dengan 264 frekuensi. Kita masuk ke langkah percobaannya nih. Kita disuruh mengetikkan instruksi ini. Kita clearkan dulu. Di sini sound-nya dikatakan, oh mohon maaf, saya lupa masukkan fps-nya. Kita coba sound-nya. Itu adalah sound seperti nada dring ya. Kita ulangi lagi coba ya.
Nah, itu dua nada saja tuh dengan bentuk sinyalnya seperti ini terhadap waktu. Dan di sini kita disuruh ubahlah program di atas untuk membangkitkan sinyal DTMF masing-masing tombol 2 pin 9 0. Kita coba ya. Di sini FPS-nya 8000 dan kita disuruh tadi ubah program di atas menggunakan sinyal DTMF masing-masing tombol 2 min 90. Kata tenang nanti. Nah, selanjutnya kita disuruh membunyikan lagu nih dengan program yang sudah dibuat. Kita coba bunyikan ya. Kita clearkan dulu. Nah, ini program lagu. Nah, itu adalah nada yang dihasilkan dari eh, instruksi nih yang sudah dibuat nih. Baru di sini kita disuruh mengubah nilai fps-nya menjadi 2000, 4000 dan amati nih perbedaannya. Kita coba kita ganti fps-nya jadi menjadi 1000 saja ya. Oh, nah, nadanya itu menjadi lebih rendah ya. Karena kita lihat nih ada gambar grafiknya juga. Eh, jadi jika fps-nya itu diturunkan, maka nadanya itu menjadi sangat rendah. Berarti sudah dapat kita simpulkan, jika disuruh nanti 1000, 2000, 4000, mungkin nadanya sedikit lebih tinggi dibandingkan fps-nya yang 1000 tadi. Oke, kita masuk ke tugasnya, itu buatlah mau program M-File untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing, ubah frequency sampling. Nah, di sini saya sudah ada buat programnya untuk membuat eh, program M-File-nya. Kita coba ya. Dan nanti kita coba ganti untuk fps-nya. Nah, itu tuh nada down-nya. Oke, jadi saya buat ada tiga nada nih pemutaran normal. Normalnya tadi yang pertama, baru untuk upsamplingnya di mana fps-nya menjadi 16.000. Sedangkan untuk downsamplingnya saya buat fps-nya menjadi 4.000. Itu tadi seperti penjelasan saya sebelumnya, yang dimana fps-nya ini akan mengatur tinggi dan rendahnya suatu nada. Jadi semakin rendah fps-nya ataupun seperti ini fps down, dia akan semakin rendah nih nadanya. Coba kita putar sekali lagi. Ini nada normalnya.
Nah, itu dia perbedaannya. Selanjutnya, di sini kita disuruh buatlah program untuk membangkitkan satu pulau lagu. Nah, di sini saya sudah juga buat programnya nih, di mana lagunya lagu biasa yaitu lagu Happy Birthday to You. Kita langsung copy coba nih ya, file programnya. Kita coba bangkitkan, kita bersihkan dulu ya. Nah, dengan nih, ini dengan fps-nya saya buat 44.100. Coba kita ganti fps-nya hanya sebesar 5.000 saja. Pasti dia jauh berbeda. Kita buat 5.100 saja. Beda ya. Dia jadi seperti lebih rendah. Tuh. Jadi pengaruh fps ini sangat mempengaruhi tinggi nadanya. Oke, kita masuk ke modul 4 yaitu operasi dasar sinyal, di mana di sini tujuannya mahasiswa mampu untuk menunjukkan proses-proses aritmatika sinyal dan menerapkan sebagai proses dasar dari pengelolaan sinyal, yang di mana operasi itu disebut shift atau delay. Pergeseran misalnya digunakan untuk melakukan normalisasi sinyal. Oke, kita langsung masuk ke langkah percobaannya. Di sini kita disuruh mengikuti instruksinya. Oke. Nah, ini adalah sinyal XN-nya. Ini XN kurang 5, ini XN ditambah 3. Nah, perbedaannya apa ya? Dapat kita lihat nih pada XN dia ada 3 nih. Dia di nilai 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk XN dikurang 5, dia pada posisi 0, 1, 2, 3, 4. Dan pada posisi 5-nya dia naik di 1 Y-nya. Dan untuk posisi 6, X-nya 6, Y-nya 2. Dan posisi 7, X-nya 7, Y-nya 3. Itu juga N tambah 3. Di sini ini jadi minus 3, minus 2, 2, min 1, 3. Oke, kita ikuti lagi instruksinya. Di mana pencerminan ini terhadap sinyal Xn, maka lakukan instruksi berikut. Kita akan melakukan pencerminannya nih. Kita buat pencerminannya. Kita lihat. Nah, berbeda ya sama ini tadi. Kita coba tampilkan. Ini pencerminannya ya. Oh, mohon maaf. Ini sama ya. Ini pencerminan, maksud saya pencerminan dari ini. Ini kebalikannya ya. Sedangkan di sini kita oke, disuruh melakukan penjumlahan dua sinyal. Untuk menjumlahkan dua sinyal. Kita coba copy. Ini penjumlahan dua sinyal. Ini sinyal 1, 1, 1, 0 pada posisi 0, 1. Pada posisi X-nya 1, Y-nya 2. Dan dijumlahkan. Ini kan 0 menjadi 1. Ini 1.
X1 Y2, X2 Y3, begitu juga seterusnya. Ini adalah penjumlahan sinyal ya. Oke, kita lanjut masuk di perkalian. Sama saja sih saya rasa sama penjumlahan. Selanjutnya kita masuk ke tugasnya saja langsung, yaitu diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut ini. Nah, di sini kita disuruh tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk XNK dan pencerminannya. Saya sudah buat juga untuk programnya nih, dan akan kita coba nih ya. Untuk programnya sudah saya persiapkan di lembar tugas saya. Dan ini dia bentuk sinyalnya. Ada 5 nih ya untuk X1 N tambah 4. Ini kan tadi kita disuruh untuk menampilkan hasil sinyal XN tambah 1 dan XN kurang 4. XN tambah 1 dan XN kurang 4. Ini ya. Ini seperti pencerminannya tadi ya. Untuk perbedaannya tadi. Nah, selanjutnya kita disuruh juga menampilkan pencerminan. Nih, tadi pencerminan XN1 dan XN2. Dan hasil penjumlahan dari XN1 dengan XN2. Nih, untuk hasilnya itu di hasil 3. Nih, hasil penjumlahannya. Oh, mohon maaf, ini hasil pencerminannya. Dan untuk hasil penjumlahannya itu ada di ini dia XN1, X1N ditambah X2N. Ini dia hasil penjumlahannya sesuai tadi. Instruksi praktikumnya sama ya. XN1-nya ini segini. XN2-nya ini menjadi ini untuk penjumlahannya. Sama ya. Di sini 2 ditambah 1 jadi 3. Ini 0 ditambah 4 tetap 4. Ini 1 sama ya. Selanjutnya di sini juga diminta hasil pengalian dari sinyal XN. Nah, hasil pengaliannya tuh yang ini. Gambar grafik 5. Ini dia. Oke, untuk modul ini sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan atau penjelasan, bahkan ada kesilapan saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan boleh di komen di kolom komentar jika ada kesilapan saya. Sekian penjelasan dari saya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar juga. Sekian dan terima kasih.